Suatu malam, Julie Sawyer menabrak anjing gembala Jerman berbulu putih di bukit yang sepi. Karena kasihan anjing itu dibawa ke dokter hewan. Julie merasa tidak masalah harus bayar $218, tapi dia tidak bisa memelihara anjing itu. Tapi dokter hewan pun tidak mau mengadopsinya. Paling bila tidak ada pemiliknya mencari anjing itu akan diserahkan ke penampungan anjing. Dan bila tidak ada juga pemiliknya yang mencari dan tidak ada juga yang mengadopsi, maka anjing itu akan dieutanasia alias dilenyapkan. Mengingat anjing putih itu sudah tua, jadi tidak akan ada yang mau mengadopsinya. Diserahkan ke penampungan anjing pun Julie tidak tega, maka dibawalah anjing itu ke rumahnya. Anjing besar putih itu sangat baik kepada Julie, apalagi suatu malam ada orang jahat mau memperkaos. Anjing itu dengan sigap menolong Julie. Suatu hari anjing itu keluar rumah mengejar kelinci. Julie mencarinya karena anjing itu tidak pulang, tapi dia entah sudah kemana. Tidak ada yang tahu anjing putih itu menyerang seorang pengemudi mobil sampai mobilnya menabrak toko. Julie yang gembira melihat anjing putihnya pulang dengan bulu kusam dan penuh darah, hanya menganggap anjingnya sudah berkelahi, lalu memandikannya. Oh iya, Julie ini adalah gadis cantik yang tinggal sendirian di rumah besar. Dia seorang artis yang sedang meniti karir. Saat syuting sebuah film, anjing putihnya dibawa serta. Awalnya anjing itu diam manis menunggu tuannya, tapi tiba-tiba dia menyerang teman akting Julie. Tentu saja syuting itu jadi kacau. Julie membawa anjing putihnya ke tempat pelatihan hewan buas untuk dilatih agar tidak menyerang manusia. Awalnya sang pemilik tempat bernama Charlotte Hers menolak karena setelah dia teliti anjing putih itu sulit disembuhkan. Otak anjing itu sudah dicuci untuk membenci dan menyerang. Julie tidak mengerti, tapi dia sendiri melihat anjingnya tiba-tiba menyerang penjaga di sana. Untungnya moncongnya diikat. Seorang pelatih bernama Keith mau mencoba melatih anjing putih itu. Dari Keith, Julie baru tahu anjing yang ditemukannya itu otaknya rasis. Sudah dilatih rasis, akan menyerang semua kulit hitam. Julie baru sadar semua yang diserang anjing putih itu memang berkulit hitam. Keith yang juga berkulit hitam merasa bukan hanya tertantang tapi juga pengabdiannya untuk menyembuhkan pikiran rasis itu. Si anjing pun dibiarkan menyerangnya sampai dia lelah. Dan saat di sel hanya Keith seorang yang memberinya makan. Anjing putih itu marah. Dia kabur melewati rintangan berat dan di jalan mencelakai seseorang secara brutal. Keith yang mencarinya, begitu melihat korban si anjing, ikut marah. Dia mau menembak anjing itu. Tapi dia ingat untuk menyembuhkan pikiran rasis itu si anjing harus tetap hidup. Keith membawa lagi anjing putih ke pelatihannya, melatih lagi secara keras, dan akhirnya anjing putih itu jinak. Julie yang dikabari sangat gembira, dia segera pergi, tapi di depan pintu dia dicegat seorang kakek dan dua cucunya yang mengaku pemilik anjing putih. Julie memarahi kakek itu sebagai pemilik pikiran jahat yang sudah melatih anjingnya. Julie sampai ke tempat pelatihan. Dia melihat anjing putihnya dilepas dan lalu berlari dengan wajah sangar mau menyerang Keith. Tapi larinya mengendur dan wajah sangarnya berubah. Anjing putih itu begitu manis di depan Keith. Tapi begitu mendengar suara Julie, anjing putih lalu berlari ke arah Julie dengan wajah sangar. Julie merasa tegang. Tapi anjing putih itu mengendur dan wajahnya berubah juga menjadi manis. Julie dan Keith berbahagia. Tapi kemudian anjing putih yang manis itu menyeringai lagi saat melihat Charlotte Hers. Lalu berlari seperti menyerang. Semua berharap anjing itu berhenti lagi, tapi ternyata dia menubruk dan menyerang Charlotte Hers membabi buta. Keith terpaksa menembaknya. Ending yang ngeri, gelap, menyakitkan dan membuat putus asa. Ini memang bukan kisah tentang anjing sebenarnya, tapi kisah penyakit rasis yang sudah mendarah daging. Film yang dirilis tahun 1982 ini di negara asalnya sempat dilarang beredar karena tema yang sensitif.